Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Muammar. NIM saya yaitu 12513200006. Saya dari kelas 1A program studi manajemen dakwah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses interaksi sosial. Ini adalah bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi. Ya, langsung saja kita ke pengertiannya. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang saling memengaruhi. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena pada dasarnya interaksi sosial adalah bagian penting dalam kehidupan manusia karena setiap hari kita selalu berhubungan dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Agar interaksi sosial dapat terjadi, ada dua syarat utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial tidak selalu harus bersentuhan fisik, tapi dia bisa melalui tatap muka atau media sosial. Sedangkan komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. Contoh kecilnya yaitu misalkan kita menyapa teman kita di kampus, ataupun teman kita di rumah atau di sekolah, atau bahkan menyapa keluarga kita, itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk proses interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses asosiatif dan yang kedua disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada kerjasama dan keharmonisan seperti kerja kelompok dan gotong royong. Sedangkan proses disosiatif mengarah pada perbedaan atau konflik seperti persaingan dan pertentangan. Kita masuk ke contoh kasus nyatanya dari interaksi sosial. Contoh yang pertama yaitu dari interaksi sosial asosiatif seperti kerja kelompok di kampus. Contoh nyata ini adalah dalam kelompok setiap anggota memiliki misalkan tugas masing-masing. Mereka saling berkomunikasi, berdiskusi, dan kerjasama agar tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari interaksi sosial asosiatif. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi sosial disosiatif. Contoh nyatanya adalah ketika kita adanya perbedaan pendapat di media sosial. Misalkan dalam sebuah postingan pasti di kolom komentar terdapat pro dan kontra di situ yang menimbulkan perdebatan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka hal ini bisa memicu konflik. Setelah itu adalah pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan. Interaksi sosial memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia karena melalui interaksi sosial, seseorang dapat belajar, bekerja sama, dan membentuk kepribadian. Contoh misalkan kita sedang berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih sukses, pasti kita bisa mengambil pelajaran dari orang tersebut. Kalau misalnya dari orang yang lebih tua, kita bisa diceritakan pengalamannya selama dia masih muda. Terus kalau kita berinteraksi dengan orang kaya, kita bisa dikasih tahu gimana cara mendapatkan uang yang lebih banyak seperti dia agar kita bisa menjadi kaya. Nah, itu adalah salah satu contohnya pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan. Nah, tetapi ada juga loh hal yang harus atau yang perlu kita jaga ketika kita berinteraksi dengan orang. Yang pertama yaitu saling menghargai pendapat orang lain, bersikap sopan dan jujur, jangan berbohong, tidak memaksakan kehendak orang lain. Habis itu kita juga bisa mampu mengendalikan emosi kita. Nah, agar interaksi itu bisa berjalan dengan baik setiap individu, maka perlulah menjaga sikap dalam berinteraksi. Nah, setelah ini yaitu kesimpulan. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita bisa memahami proses interaksi sosial, kita diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan orang-orang yang di sekitar kita atau orang-orang yang kita interaksi. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.